Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Masih tentang Hasto ini. Tetapi ini bagus ya kan. Di video ini bercaptionkan ada cap basah ya. Cap basah ya. Nah, di sini di dalam kasus Harun Masiku ya ada bukti baru bahwa Ketum PDIP Megawati terlibat dan akan diperiksa oleh KPK keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku lah ya kan, guys. Nah, jadi setelah Hasto kayaknya Bu Ketum akankah menjadi tersangka juga? Masih tanda tanya, guys. Coba kita dengar dulu video ini. Akibat melawan orang baik. Ada cap basah Ketum PDIP di surat Harun Masiku, Megawati bakal diperiksa KPK. Hah? Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka kemungkinan untuk ikut memeriksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW Harun Masiku. Pasalnya, Komisi Anti Rasuah menemukan bukti kalau surat PAW Harun Masiku ditandatangani oleh Megawati. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan, ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Namun demikian, Tessa belum dapat memastikan kapan pemanggilan itu akan direncanakan. Semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik, kata dia. Dalam politik, ada satu pelajaran yang selalu relevan. Jangan pernah melawan orang baik. Siapa orang baik? Mereka yang tampak di podium dengan narasi patriotisme, pembela rakyat, dan jargon anti korupsi. Tapi anehnya, di balik layar, mereka selalu saja punya kartu sakti. Seperti cerita Harun Masiku ini, misalnya. Ketika nama Harun mencuat, semua orang seperti tersadar bahwa kasus ini bukan hanya soal suap pergantian antar waktu, PAW. Ini soal bagaimana sistem dirancang untuk melindungi yang berkuasa. Bayangkan, seorang politisi buron selama bertahun-tahun, wajahnya menghiasi daftar pencarian orang, tapi nyatanya jejaknya seperti ditelan bumi. Dan kini, ketika ada bukti baru, surat PAW itu ternyata memuat tanda tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Lalu apa reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK? Sederhana. Kalau diperlukan, akan dipanggil. Pernyataan ini seperti drama yang sudah sering kita tonton. Selalu ada kata jika dan sesuai kebutuhan penyidik. Kita tahu apa artinya, tarik ulur tanpa kepastian. Politik anti korupsi atau anti kritik. Ironinya, PDIP selalu menyebut diri sebagai partai yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Tapi kenyataan seringkali berbeda. Kasus Harun Masiku adalah tamparan keras bagi narasi suci itu. Dan lebih parahnya, ketika Megawati, sang orang baik yang dianggap simbol partai, terseret, semua orang tampak berhati-hati. Apakah KPK benar-benar serius menegakkan hukum atau hanya menunggu restu politik? Karena, mari jujur, ketika nama besar seperti Megawati masuk dalam pembahasan, ada keheningan yang terasa ganjil. Bukannya langsung tegas, malah diselimuti dengan jawaban penuh basa-basi. Siapa yang sebenarnya kebal? Narasi ini semakin menarik jika kita melihat bagaimana lembaga negara seperti KPK diperlakukan dalam sistem. Dulu, KPK adalah simbol keberanian, dengan gebrakan besar seperti operasi tangkap tangan, OTT, yang mengguncang. Tapi sekarang, keberanian itu seperti lenyap. Sebagian besar masyarakat bahkan skeptis apakah KPK masih relevan atau hanya menjadi alat politik. Dan dalam kasus Harun Masiku, nama Megawati seperti tembok besar yang sulit disentuh. Ketika rakyat biasa melakukan kesalahan kecil, hukum seperti kilat yang menyambar. Tapi ketika tokoh besar melibatkan diri dalam kasus besar, hukum berubah menjadi angin lembut yang menunggu arah. Kita hidup di negeri ironi. Negeri ini penuh dengan slogan bersih, jujur, transparan. Tapi kasus seperti ini justru menjadi cermin yang memantulkan wajah asli kita. Sistem yang melindungi penguasa, bukan rakyat. Dan mungkin ini bukan soal Megawati saja. Ini tentang bagaimana kekuasaan dipegang erat oleh mereka yang tidak mau disentuh hukum. Apakah Megawati benar-benar akan diperiksa? Atau ini hanya alibi KPK untuk menciptakan ilusi kerja keras? Harun Masiku mungkin buron, tapi kasusnya terus menghantui. Setiap surat, tanda tangan, dan keputusan yang muncul dari kasus ini adalah pengingat bahwa keadilan seringkali kalah oleh kompromi politik. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan hanya soal Megawati atau PDIP. Ini soal kita sebagai bangsa. Apakah kita masih percaya bahwa hukum berlaku sama untuk semua? Atau kita diam saja karena tahu bahwa melawan orang baik hanya akan berujung pada kekalahan? Di negeri yang katanya anti korupsi, sepertinya melawan orang baik memang dosa besar. Kita berada di persimpangan yang memalukan. Ketika hukum terlihat seperti sirkus, rakyat harus memilih, ikut menertawakan atau mencoba melawan. Tapi apa daya ketika mereka yang berteriak lantang di depan mikrofon justru paling lihai menyembunyikan kebusukan, suara rakyat seringkali hanya gema yang hilang di antara tembok kekuasaan.
Kasus Harun Masiku dan nama besar Megawati adalah gambaran sempurna tentang bagaimana hukum berjalan. Bukan karena aturan yang salah, tapi karena pelaksanaannya yang pincang. Ketika buron kelas Terry seperti pencuri motor bisa ditangkap dalam hitungan jam, buron kelas kakap seperti Harun seakan hilang di dimensi lain. Dan yang lebih menohok, setiap bukti yang melibatkan nama besar hanya direspons dengan retorika tanpa aksi. Lalu, apa yang terjadi dengan KPK? Sebagai lembaga yang pernah dielu-elukan sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi, KPK sekarang seperti macan ompong. Reformasi di tubuh KPK, mulai dari revisi UU hingga pemberhentian pegawai yang kritis, membuat lembaga ini kehilangan giginya. Bukannya melawan korupsi, KPK kini tampak lebih sibuk menjaga harmoni politik. Kritik sosial yang tak pernah tuntas. Ironisnya, setiap kali ada kasus besar seperti ini, publik hanya bisa mengandalkan media dan suara netizen. Tapi kita tahu, suara itu sering kali tak cukup kuat. Di dunia nyata, ada ruang rapat tertutup, ada telepon larut malam, dan ada kompromi di balik pintu yang tidak pernah kita lihat. Mengkritik Megawati atau PDIP adalah tugas berat. Sebagai partai terbesar, mereka punya pengaruh yang sulit ditandingi. Apalagi Megawati bukan sekadar ketua umum, dia adalah simbol kekuasaan. Menyentuhnya sama dengan menantang sistem itu sendiri. Tapi disinilah letak ironinya. Sistem yang dibangun atas nama rakyat kini menjadi senjata untuk melindungi segelintir elite. Dan yang lebih menyakitkan, rakyat yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan, malah seringkali terpecah belah oleh narasi yang diciptakan elit itu sendiri. Bukan berarti kita harus menyerah. Kasus ini harus menjadi alarm untuk semua pihak, terutama generasi muda, bahwa kita tidak bisa terus membiarkan hal ini terjadi. Kita harus mempertanyakan sistem hukum kita, menuntut transparansi, dan mendesak agar hukum berlaku sama untuk semua. Namun, harapan saja tidak cukup. Diperlukan tindakan nyata meskipun kecil untuk melawan narasi ketidakadilan ini. Dari menyuarakan pendapat di media sosial hingga mendorong lembaga pengawas bekerja lebih keras, setiap langkah kecil bisa menjadi bagian dari perubahan besar. Kasus Harun Masiku adalah ujian bagi kita sebagai bangsa. Apakah kita memilih diam karena takut melawan orang baik, atau kita berani berdiri untuk mengatakan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan? Jawabannya ada pada kita semua. Di tengah ironi ini satu hal yang pasti. Sejarah akan mencatat siapa yang memilih untuk bertindak dan siapa yang memilih untuk diam. Pertanyaannya, apakah kita ingin dikenang sebagai generasi yang menyerah pada sistem atau generasi yang melawan meskipun tahu risikonya? Ada satu narasi yang terus dipelihara oleh para penguasa. Mereka yang dianggap berjasa atau simbol negara adalah sosok yang tak tersentuh. Mereka adalah figur yang ketika namanya disebut dalam kasus besar, respons publik diarahkan untuk melindungi, bukan mempertanyakan. Dalam kasus Megawati, sentimen seperti ini sering muncul, baik dari pendukung fanatiknya maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan menjaga stabilitas politik. Namun, mari kita pikirkan, apakah simbol negara yang sejati adalah mereka yang kebal terhadap hukum? Atau justru mereka yang siap diperiksa, bahkan jika itu menyakitkan, demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem? Jika KPK berani memanggil Megawati untuk diperiksa, dan ini jika yang sangat besar, maka itu akan menjadi langkah monumental dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua, tapi juga memberi pesan bahwa kebesaran seorang tokoh tidak datang dari kekebalan hukum, melainkan dari kesediaan mereka untuk transparan dan akuntabel. Namun, kita tahu, di balik layar, taruhannya jauh lebih besar. Memanggil Megawati tidak hanya soal hukum, ini soal politik, kekuasaan, dan stabilitas partai terbesar di Indonesia. Jika PDIP terguncang, efek domino politiknya bisa meluas ke berbagai sektor. Maka, pertanyaannya bukan lagi soal keberanian KPK, melainkan apakah sistem politik kita siap menghadapi konsekuensi dari keberanian itu. Demokrasi yang membiarkan luka. Di sini letak masalahnya, demokrasi yang sehat seharusnya menciptakan ruang bagi siapapun untuk diperiksa tanpa rasa takut atau beban politik. Tapi demokrasi kita seperti pasien yang luka-lukanya dibiarkan menganga. Kasus Harun Masiku, nama Megawati, dan respons KPK hanyalah salah satu dari banyak gejala penyakit itu. Kita terlalu sering membiarkan narasi demi stabilitas menjadi alasan untuk menunda keadilan. Stabilitas seperti apa yang kita cari jika itu berarti mengorbankan prinsip dasar hukum dan kesetaraan? Lebih parah lagi, ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum, mereka akan mencari keadilan di tempat lain. Di media sosial, di jalanan, atau bahkan di ruang-ruang diskusi yang lebih gelap. Ini bukan hanya bahaya bagi sistem hukum, tapi juga bagi demokrasi itu sendiri. Provokasi untuk pemikiran baru. Mungkin sudah saatnya kita bertanya pada diri sendiri. Sampai kapan kita membiarkan ketidakadilan ini? Ya, benar. Sampai kapan kita membiarkan ketidakadilan ini? Ya, sekarang ini pertanyaan kita, KPK beranikah ya
untuk memeriksa Bu Megawati karena di sini dituliskan ada cap basah ya. Diduga di dalam kasus Harun Masiku ada bukti baru bahwa ketum PDIP ini Megawati ini terlibat ada tanda tangan gitu ya kan di suratnya Harun Masiku. Waduh, tapi yang bikin masalah ataupun yang bikin kita ya masih ragu ya kan, KPK apakah mau ataupun berani ya kan memeriksa Bu Ketum Megawati ya. Kita tunggu aja lah nanti ya kan. Jadi benar aja ya kan guys. Kadang-kadang ya hukum itu semuanya tidak adil ya kan. Kadang-kadang pencuri ayam langsung aja ditindak, pencuri motor langsung aja ditindak, cepat aja gitu ditemukan ya. Tapi Harun Masiku sampai sekarang nggak ketemu-temu ya kan. Tetapi apapun lah ya kan guys, kita lihat saja nanti KPK kayak gimana. Dan ya kita tunggu juga video dari Hasto yang katanya ada puluhan video untuk membongkar ya keterlibatan petinggi-petinggi negara yang terlibat korupsi. Aduh, parah, semakin seru ya kan guys. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.